Oke, sudah saya record. Kita mulai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Nah, ini semuanya calon sarjana ya. Teman-teman keluarga baru kita semua yang dari angkatan 2023 ganjil. Terus di sini juga mungkin ada beberapa teman-teman kita yang dari angkatan 2022, 2023 genap ya, yang statusnya sudah semester 2. Jadi ada status dua yang berbeda antara semesternya teman-teman kita ini. Ada yang memang maba semester 1 dan ada juga yang semester 2 ya. Nah, itu nggak apa-apa karena memang model kurikulum atau pembukaan kelas berdasarkan status semester yang berjalan. Kalau ganjil, nah semester-semester yang berjalan itu mata kuliah yang dibukanya ya mata kuliah di semester ganjil seperti 1, 3, 5, 7 gitu ya. Tapi kalau misalkan dia lagi ada di status semester genap, maka mata kuliah yang dibuka itu mata kuliah yang ada di semester genap. Kayak misalkan di semester 2, semester 4, semester 6, semester 8. Kecuali beberapa mata kuliah peminatan dan mata kuliah akhir itu setiap semesternya memang dibuka secara apa ya, sepanjang tahun. Jadi semester ganjil genap itu mata kuliah tetap dibuka. Tapi kalau untuk yang awal-awal ikutin semesternya semester genap atau semester ganjil. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang statusnya semester 2 terus bingung kok ngambil mata kuliahnya semester 1, nggak apa-apa ya. Karena memang masih foundation, masih basicnya, jadi tidak terlalu masalah karena alur kurikulumnya juga sudah dirancang oleh tim prodi untuk bisa menyesuaikan dengan status semester yang modelnya seperti itu ganjil genap. Karena kita penerimaan mahasiswanya juga kan setahun itu atau 1 tahun akademik itu 2 kali di tahun ganjil dan tahun genap. Oke, ini sorry saya agak backlight karena lampunya di belakangnya nggak apa-apa lah ya. Agak backlight sedikit, coba diatur dulu bentar. Sepertinya masih agak backlight ya, nggak apa-apa lah. Jadi kayak ada cahaya-cahaya ilahi ya. Oke, ini kita kenalan dulu nih. Jadi mungkin banyak yang belum kenal juga sama saya. Eh, Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Riyad Zahara. Biasa dipanggil Riyad aja. Dan saya salah satu dosen tetap dari Prodi PJJ Informatika Unsia ya. Nah, statusnya sekarang sebagai dosen tetap aja. Dulu waktu Unsianya berdiri saya sempat jadi Kaprodi sampai dengan di tahun 2023. Tapi karena masa jabatannya sudah habis dan tidak berminat perpanjang, jadi saya ke dosen tetap biasa saja. Lebih nyaman ya. Nah, ini perkuliahan pertama ini kita masih nggak terlalu banyak ngebahas tentang materinya karena memang biasanya pertemuan pertama ini kita gunakan untuk berinteraksi dengan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, gimana sih tentang model kuliahnya di Unsia dengan sistem pembelajarannya ini yang full online learning atau PJJ. Terus baru masuk ke mata kuliah apa aja yang nanti akan dipelajari, khususnya di mata kuliah yang sekarang teman-teman ada nih ya, yang teman-teman ikuti proses pembelajarannya itu algoritma dan pemrograman. Kita bahas nanti kontrak perkuliahannya, terus nanti juga kita bahas tentang RPS-nya. RPS itu rencana pembelajaran semester. Terus apa aja yang harus disiapkan dalam mempelajari mata kuliah terkait seperti tools atau softwarenya dan mata kuliah ini outputnya capaian yang diharapkan itu apa saja. Nah, itu aja sih yang kita bahas sama nanti ada sedikit materinya mengenai C++ gitu ya. Kita di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini memang mata kuliah yang mempelajari basic programming, dasar pemrograman, dan bahasa yang dipergunakan, bahasa pemrograman ya, adalah bahasa C dan C++ ya. Terus titik beratnya sebenarnya adalah lebih apa ya, mengajak teman-teman untuk bermain logika ya, menerapkan implementasikan logiknya sama algoritmanya buat apa? Buat menyelesaikan masalah-masalah dan mendapatkan solusi atau jawaban dari masalahnya.
Itu tujuan dari mata kuliahnya secara garis besar. Nanti kita bahas lebih spesifik atau lebih mendetailnya. Nah, ini minggu-minggu pertama perkuliahan ya. Gimana? Ada permasalahan? Kalau saya Siap. ngelihat di grup ini kayaknya masih rame Alhamdulillah nih. lancar, Pak. Oh, masih lancar ya. Belum untuk belum. Masih awal-awal jangan ada masalah dong. Masa awal-awal udah ada masalah ya. Santai dulu aja ikutin perkuliahannya. Kalau saya lihat di grupnya nih banyak yang panik gara-gara apa ya? Di LMS-nya itu kayak ada SES, Student Engagement Score-nya. Wah, kok saya nggak 100%, kok saya cuma sekian persen. Wah, yang kayak gitu-gitu tuh jangan dijadiin fokus dari proses pembelajarannya. Namanya sistem. Setiap sistem punya bug, setiap sistem punya celah, gitu ya. Nggak semua sistem itu bisa membaca benar-benar habit, behavior, atau interaksi pengguna di dalam sistem tersebut dengan perfect, dengan sempurna bisa dia record semuanya. Apalagi kan beda ya antara habit atau pola perilakunya manusia, di mana di sini ditempatkan sebagai user pengguna sistemnya dengan apa yang sudah disiapkan atau sistem ini udah ready buat nge-record atau nangkap kegiatan apa aja. Nah, kan apa habitnya user itu nggak bisa diprediksi. Banyak kadang-kadang juga ada yang nyoba-nyoba input ini, input itu, dan segala macamnya. Kadang-kadang di fieldnya juga mintanya apa, diinputkannya apa, dan lain-lain. Jadi kalau yang masalah SES itu tidak perlu dipusingkan ya. Nah, waktu pensamaku juga teman-teman sudah mendapatkan sedikit pengantar mengenai gimana sih cara berkuliahnya dan hak dan kewajiban mahasiswa itu apa aja. Nah, takutnya belum lengkap. Nah, jadi saya coba sedikit ulas aja biar teman-teman di sini bisa benar-benar paham, mengerti aturan main ya, proses pembelajaran dan proses perkuliahan yang ada di Unsia khususnya untuk di Polri program studi PJJ Informatika. Ini salah satu slide saya yang saya pergunakan untuk bimbingan akademik eh, untuk mahasiswa bimbingan saya ya. Nah, yang harus teman-teman perhatikan itu dalam kewajiban akademik di proses pembelajarannya adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran melalui model asinkron ya. Kita model pembelajarannya full online learning dengan ada dua model lagi di dalamnya. Ada asinkron, ada sinkron. Cuma ada dua itu. Nah, contoh sinkronnya dulu yang paling simpel. Contoh sinkronnya adalah seperti ini. Diadakannya tatap muka virtual, tatap muka maya, atau video conference yang kita gunakan dalam proses pembelajaran sebagai interaksi, ya bentuk interaksi secara langsung antara pengajar sama mahasiswanya nih. Dan sesi sinkron ini tidak diwajibkan bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti secara real time. Kenapa seperti itu gitu? Nah, sesi sinkron ini tetap kita buatkan untuk mengakomodir atau memenuhi yang namanya ketentuan SKS, Sistem Kredit Semester. Kita menjalankan proses perkuliahan itu berdasarkan aturan. Nah, aturannya atau yang jadi kiblat kita dalam menyelenggarakan kegiatan akademik itu berdasarkan SNPT, Standar Nasional Pendidikan atau Perguruan Tinggi. Di situ diatur mengenai SKS. Satu SKS itu ekuivalensinya berapa lama sih jika diukur dengan satuan waktu gitu ya. Terus aktivitas dalam satu SKS itu apa aja sih? Nah, itu diatur tuh di SNPT. Semua perguruan tinggi itu wajib mengikuti standar minimal yang sudah ditetapkan. Kalau lebih, ya lebih baik gitu ya. Tapi kalau kurang, nggak boleh gitu. Terus kewajibannya apa aja? Nah, SKS ini adalah sistem kredit semester. Kalau misalkan teman-teman kayak waktu di sekolah-sekolah itu mungkin ada jam pelajaran setiap mata pelajaran. Di perkuliahan pun sama, ada durasi setiap penyampaian atau proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang sudah diatur.
Misalkan kita bilang simpelnya gini, ada contoh-contohnya. Nih, mata kuliah algoritma dan pemrograman itu dinyatakan 3 SKS. Yang menyatakan 3 SKS atau kenapa dia bisa dijadikan 3 SKS itu berdasarkan apa? Paling simpelnya sebenarnya rumusnya banyak, tapi kita bicara yang paling simpelnya. Dilihat adalah dari kedalaman dan keluasan materi yang akan disampaikan, serta aktivitas yang akan dijalankan dalam proses pembelajaran di mata kuliah tersebut. Nah, karena dianggap keluasan dan kedalamannya menengah, nah maka SKS-nya ini bisa 3 atau sampai dengan 4 SKS. Karena mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang berjenis teorinya 30%, praktikumnya ini 70%. Gitu ya. Nah, nanti berarti teman-teman harus menyiapkan atau mempersiapkan tools atau software yang digunakan untuk praktikum. Nah, di setiap modul juga kalau misalkan teman-teman sudah download modulnya, ada contoh-contoh praktikum yang harus dicoba. Nanti kita kupas sedikit ya. Nah, dalam kewajiban-kewajiban itu, kampus atau universitas perguruan tinggi harus menyediakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi SKS biar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkannya gimana? Ada audit mutu internal, terus ada audit mutu eksternal juga. Nah, audit mutu internal ini yang memang dipergunakan sama kampus untuk evaluasi proses pembelajaran. Audit mutu eksternal biasanya itu dikenal dengan istilah akreditasi atau nanti ada lagi ISO ya. Oke, kita ke kewajiban teman-teman. Yang dijadikan parameter untuk mendapatkan presensi kehadiran itu kegiatan asinkron yang tadi ya. Nah, kegiatan asinkronnya ini ada 3, sinkronnya di video conference. Kegiatan asinkronnya itu apa aja? Yang penting teman-teman lihat dan download modulnya. Untuk modul sendiri itu bisa dilihat plus di download. Kalau mau lihat di browsernya silahkan. Kalau mau didokumentasikan, di download untuk disimpan di lokal biar bisa dibaca atau diakses secara lokal, itu juga dipersilakan. Jadi view dan download modul itu yang pertama. Setiap bahan ajar yang didelivery atau disampaikan oleh pengajar itu teman-teman wajib untuk view dan download. Yang kedua, jika setiap minggunya ada kuis ini biasanya bersifat wajib untuk beberapa mata kuliah basic dasar yang tidak butuh eksperimental atau tidak ada tugas-tugas lainnya untuk menggantikan kuis tersebut. Nah, biasanya setiap minggu pasti akan ada kuisnya yang harus dikerjakan. Dan bentuk kuisnya ini biasanya bentuknya adalah pilihan ganda atau pertanyaan benar salah. Dengan total pertanyaannya minimal ini 5. Biasanya minimal ada 5. Terus itu juga wajib dikerjakan. Kalau tugas ini biasanya bentuknya bukan pertanyaan singkat atau pertanyaan-pertanyaan dengan model pilihan ganda atau benar salah. Tugas ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengarah ke studi kasus nih. Bentuk-bentuknya seperti itu. Dan biasanya diberikan paling banyak itu 2 kali dalam satu semester. Paling banyak ya, minimal 1 kali, paling banyak 2 kali dalam satu semester. Kecuali mata kuliah di semester akhir yang memang mengharuskan pola interaksinya adalah studi kasus. Kayak contohnya metodologi penelitian. Nah, itu setiap minggu itu kita ngebedah jurnal, ngelihat penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dikerjakan, dianalisa dengan tujuan apa? Biar bisa dapetin ide-ide untuk tugas akhirnya atau skripsinya. Nah, sekarang namanya bukan skripsi ya, tapi tugas akhir. Terus parameter yang terakhir atau kewajiban yang terakhir biar dapetin presensi kehadiran adalah diskusi atau forum. Nah, memang ada beberapa jenis forum atau diskusi yang di open atau di deliver sama pengajarnya ke teman-teman semua. Ada yang memang dari learning materialnya atau modulnya, teman-teman tinggal bertanya di situ, tapi ada juga yang buka sesi khusus untuk forum atau diskusi dengan melemparkan atau membuat pertanyaan diskusi atau forum. Contohnya di kelas saya bikin sesi sendiri untuk diskusi atau forum dan teman-teman tinggal berkomentar di kolom komentar. Terus jenis-jenis keaktifan diskusi atau forum itu apa? Ini banyak. Yang pertama, menanggapi menanggapi apa yang jadi pertanyaan diskusi atau forum. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi reply atau tanggapan dari temannya itu boleh. Yang ketiga, misalkan mau share materi tambahan dari materi yang sedang dipelajari, itu juga boleh. Tapi yang pertama menanggapi dulu kalau ada pertanyaan ya. Terus yang lain-lainnya bisa
pertanyaan tambahan dan semacamnya lagi ya untuk diskusi atau forum. Nah, diskusi atau forum ini itu wajib dimanfaatkan oleh teman-teman semua sebagai ajang untuk explore learning atau discovery learning karena nanti akan banyak pertanyaan jawaban-jawaban atau tanggapan-tanggapan yang berbeda dari masing-masing teman-teman ya yang teman-teman bisa simak dan itu menjadi suplementari materinya atau tambahan materi untuk teman-teman semua. Nah, video conference langsung dan tidak langsung, maksudnya langsung seperti ini. Yang tidak langsung itu nanti setelah video conference ini atau sesi sinkron ini selesai, ini kan di-record. Nah, hasil recordingnya biasanya maksimal 1 minggu setelahnya atau pada saat di sesi berikutnya itu di-share hasil recording dari video conference-nya. Itu paling lamanya ya. Bisa ada yang langsung di-share hari itu juga atau ada yang besoknya, ditunggu saja. Pokoknya untuk hak-hak teman-teman itu tanpa ditanyakan itu nanti akan diberikan. Kayak misalkan sekarang udah banyak yang nanyain cara absennya gimana, kok belum di absen, kok absennya masih kosong. Sabar, kalem dulu. Kan perkuliahannya dari Rabu sampai Minggu ya. Minggunya aja belum selesai ya. Recordingnya atau rekap presensinya ya otomatis belum bisa dilakukan oleh sistem dan dosen pengajarnya. Tuh, kalau sekarang dikerjakan, besok dikerjakan, kerja berkali-kali. Jadi biasanya kita lakukan itu di hari Senin atau hari Selasa. Dan hari Rabu atau di sesi berikutnya baru ada presensi kehadiran teman-teman semua. Oke, itu masalah hak akademik dan kewajiban akademik ya. Sorry, ini maksudnya di kewajiban akademik aja sih yang akan teman-teman jalani selama dalam proses perkuliahan. Kalau yang lainnya ini nanti aja dijelaskannya ya. Ini kebanyakan gitu aja. Oke, untuk proses perkuliahannya, apalagi untuk mendapatkan presensi kehadiran, ada yang mau tanyakan? Aman, udah ngerti semua ya? Oke, jadi nanti ditunggu aja kalau presensinya ini belum ada hari ini atau besok, ya ditunggu di minimal itu ngeceknya setelah sesi perkuliahan di minggu tersebut lewat baru dicek. Jangan minggu perkuliahannya masih berjalan, sudah cek presensi terus. Yaitu hak teman-teman mendapatkan presensi kehadiran atas kewajiban yang sudah dijalankan itu haknya teman-teman gitu ya. Tapi ya nanti ditunggu aja. Pokoknya tadi disampaikan juga kan memang pada saat pensamaku atau pada saat lagi ada acara ngobrol bareng santai sama Prodi sudah disampaikan. Apa yang menjadi haknya teman-teman tanpa diminta juga nanti akan diberikan. Begitu. Oke, terus aturan-aturan pada saat sesi sinkron ini seperti apa? Nah, ada beberapa program studi dan pengajarnya yang mewajibkan memang pada saat sesi sinkron itu teman-teman diwajibkan untuk on cam. Kenapa? Kita berada di dunia cyber. Kita berada di dunia internet yang dimana cyber digital seperti ini untuk memvalidasi atau membuktikan bahwa yang menjalankan adalah yang bersangkutan asli, itu hanya bisa dilakukan dengan pembuktian contohnya seperti ini ya. Jadi pada saat sinkron di on cam, terus nanti juga pada saat tugas-tugas kuliah membuat vlog, tujuannya bukan biar teman-teman bisa jadi konten kreator atau vlogger. Nah, kayak semester-semester lalu, wah ini setiap tugas kok bikin vlog, emang kita dididiknya buat jadi vlogger? Ya enggak juga. Ini adalah kuliah bentuk cyber full online learning di era digital. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa yang berkuliah adalah yang bersangkutan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali memang yang bersangkutan ingin membuktikan setelah memang ada persyaratan atau diminta untuk membuktikan. Tapi kita juga masih fleksibel. Kalau saya sebenarnya tidak terlalu masalah jika pada saat sesi sinkron pada off cam karena kita di informatika sama antara dosen dengan sama mahasiswa ya. Kita kayak punya kode etik tersendiri atau kayak punya perjanjian tersendiri yang tidak tertulis. Kita sama-sama mengerti menggunakan atau mengaktifkan kamera, apalagi dengan yang resolusinya HD dan segala macamnya pada saat sesi sinkron, itu kan pasti makan bandwidth yang besar gitu. Nah, jadi kalau di informatika kita sebenarnya oke saja jika memang off cam gitu ya. Tapi tadi ya balik lagi tergantung masing-masing dosennya nih. Kalau dosen-dosen yang informatika sih kayaknya agak sedikit paham yang seperti itu. Tapi kalau di prodi lain atau bukan dosen tetap ya, dosen tamu, dosen tutor, dosen luar biasa,
itu masih ada yang belum apa ya, memahami ada aturan kita yang seperti itu gitu. Ya kita tahu lah ya, tidak semuanya punya akses internet yang berkecukupan atau akses internet yang optimal. Ada yang mungkin menggunakan kuota yang prabayar gitu ya. Terus ada yang juga mungkin memang aksesnya atau speednya tidak begitu optimal dari internetnya. Nah, dengan kemauannya bisa ikut sinkron saja gitu, pengen interaksi langsung, pengen mendengarkan langsung penjelasan dari pengajarnya mengenai materi perkuliahan, itu sudah kita hargai. Yang penting kayak misalkan lagi ada interaksi, misalkan dosennya setelah menjelaskan materi menanyakan apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas dan segala macam, atau pada saat simulasi, setelah simulasi dosennya mempraktekkan ya, mensimulasikan di awal. Terus dosennya minta, coba dong yang si A atau si B simulasikan yang tadi sudah kita pelajari. Nah, off cam nggak masalah, yang penting standby. Jangan off cam tapi orangnya tidak ada. Nah, itu yang berbahaya gitu ya. Ini yang kuliah siapa gitu. Nah, kita sudah bikin aturan seperti itu pun terkadang ada beberapa kasus hanya satu dua segelintir aja, nggak semuanya ya. Dari sekian ratus mahasiswa, ternyata juga masih ada satu dua yang ternyata yang kuliah itu bukan yang bersangkutan. Nah, ada yang seperti itu. Terlihatnya dari mana, ketahuinya dari mana? Pada saat ada interaksi langsung seperti ini gitu. Bukan robot juga ya, jadi seperti ada joki gitu. eh Jadi yang pada saat ada sesi sinkron seperti ini dan memang benar-benar interaksi langsung, contohnya seminar laporan project di mana dia mempresentasikan hasil pengerjaan proyeknya kepada pengajarnya. Nah, itu kan terlihatan menguasai atau tidaknya. Setiap pengajar pasti punya penilaian terhadap mahasiswanya, apalagi kalau misalkan mahasiswanya sudah lama dibimbingnya, sering ikut kelasnya, kayak Mas Hadi ini kan udah teman kita yang teman kita ini statusnya semester 6 sudah hatam lah, udah hafal saya gitu ya. eh kita punya kita walaupun berinteraksi dengan ratusan orang, tapi kita bisa memahami ada sedikit memori yang nyangkut di kita gitu. Nah, kalau pada saat kita interaksi langsung kok terlihatnya beda, itu kan pasti kita akan coba selidiki tuh, walaupun tidak frontal menyelidikinya pelan 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 sampai akhirnya terbukti selama ini ternyata yang menjalankan perkuliahan bukan yang bersangkutan. Nah, itu sanksinya kejam ya. Tidak ada toleransi kalau seperti itu. Sanksinya hanya satu, yaitu DO, drop out gitu ya. Jadi usahakan teman-teman yang memang berkuliah adalah sendiri tanpa ada perantara atau ada siapapun. Tugas-tugas perkuliahannya dibantu sama ini sama itu. Nah, itu nggak masalah, dibantu. Yang penting penjalankan aktivitasnya, si utama yang menjalankannya adalah yang bersangkutan, bukan orang lain atau siapapun. Itu dia. Apalagi kan kita sudah memberikan fleksibilitas yang luar biasa banyak ya. Kalau misalkan masih ada yang komplain pun saya bingung. Dikomplainin apalagi masalah perkuliahannya gitu. Masalah mengerjakan tugas atau sesi yang asinkronnya. Perkuliahannya dibuka dari Rabu sampai dengan Minggu, 5 hari untuk akses beberapa mata kuliah. Satu kali akses mata kuliah, itu juga saya cek kayaknya teman-teman nggak nyampe 2 jam. Saya jarang ngelihat ada yang aktivitasnya sampai 2 jam. Apalagi kuis. Saya bingung banget kalau ada yang ngerjain kuis 5 soal, itu selesainya 10 detik. Gitu ya. Entah bagaimana mengerjakannya gitu ya. 10 detik ini sangat-sangat luar biasa. Ya minimal kalau emang sudah hatam banget, sudah paham banget materinya, itu kayak misal saya buka nomor satu set, saya baca soalnya, terus saya lihat jawabannya apa nih? Oh benar salah, saya melakukan action untuk pilih. Itu aja sekitar secepat-cepatnya 4 sampai 6 detik gitu ya. 4 sampai 6 detik itu tuh udah cepet yang bacanya asal set gitu ya, bukan dibaca misalkan C++ gini 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 apakah terkait dengan zaman sekarang dan segala macamnya, terus jawabannya benar salah gitu. Nah, kalau teman-teman hitung ya agak mustahil kalau ada yang ngerjain sampai 10 detik. Terus yang di bawah 30 detik pun itu sebenarnya eh ya mungkin memang sudah paham banget, kalau 30 detik masih oke lah. Tapi minimal kan kita membuat soal itu 1 menit atau 30 detik sampai dengan 60 detik untuk setiap soalnya sih. Kita buatnya seperti itu gitu ya. Itu pun sudah cepat sekali. Terus ada juga yang
skip videonya. Nah, itu yang kalau emang ada video di skip, nah itu nggak terrecord ya. Video itu sebenarnya kalau saya nggak masalah gitu. Dan beberapa dosen lain pun nggak ada yang masalah videonya itu mau di skip. Karena kita tahu video itu salah satu bahan ajar yang cukup berat untuk diakses, apalagi untuk teman-teman yang mungkin ada di daerah yang jauh dengan apa provider internetnya atau dengan apa tiang-tiang jaringan internetnya gitu ya, yang mengalami kendala atau tidak optimal tadi sekali lagi jaringan internetnya, ya kita memahami itu. Tidak kita lihat makanya untuk progres dia dalam melihat videonya. Kita tidak terlalu ke situ gitu. Makanya teman-teman jangan khawatirin atau jangan terlalu dibebanin kayak tadi tuh yang SGS-nya ya, yang SES Student Engagement Score-nya. Kita pokoknya cuma lihat aktivitas yang wajibnya aja di dalam model asinkronnya. View download modul, kerjain kuis, forum atau diskusinya aktif, menjawab, bertanya, menanggapi reply dari temannya gitu ataupun share materi yang lainnya. Itu aja sih. Clear ya? Beres ya? Ya Pak, jelas Pak. Oke, terus Oke, Pak. jalannya perkuliahan. Oke, jalannya perkuliahan ini kita efektif itu perkuliahan dijalankan selama 16 sesi atau 16 minggu. Itu ya, 16 sesi atau 16 minggu. Ini aturan minimum dari SNPT yang dikeluarkan oleh Dikti ya. Paling sedikit bahkan ada beberapa kampus yang jumlah pertemuan atau jumlah sesinya itu lebih dari 16 tuh ada gitu. Tapi memang sebagian besar dia pakai yang 16 minggu atau 16 sesi. Nah, 14 sesinya itu dipakai untuk delivery materi atau penyampaian materi, model proses pembelajarannya. Terus 2 minggunya lagi digunakan untuk ujian. Kita masih pakai model kurikulum yang seperti itu. Nah, di pertemuan 1 sampai 7 itu proses pembelajaran, belajar mengajar. Pertemuan ke-8 atau sesi ke-8, minggu ke-8 adalah ujian tengah semester ya. Terus pertemuan 9 sampai dengan 15 itu adalah proses pembelajaran yang kedua, sesi perkuliahan yang kedua. Nanti di pertemuan 16 atau minggu 16, sesi 16 itu pekan ujian akhir semester atau UAS. Setiap ujian biasanya diberikan durasi waktu 2 minggu, UTS dan UAS. Nah, kalau UTS biasanya itu durasi waktu 2 minggunya di minggu kedua sudah berbarengan dengan perkuliahan di sesi ke-9 atau minggu ke-9-nya. Karena kan mepet kalender akademiknya, tidak bisa dipanjangin lagi. Karena nanti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang harus dijalankan. Nah, sesi UTS yang diberikan selama 2 minggu itu sebenarnya sudah lebih dari cukup dengan soal-soal ujian yang diberikan untuk setiap mata kuliahnya. Cuma memang sayangnya terkadang kita selalu ngelihat tombol enter itu terkadang kalau lagi ngantuk ya jadinya entar tuh, makanya ngerjainnya kadang-kadang entar. Pas udah mepet nggak taunya nggak selesai, kebanyakan sih gitu ya. Makanya banyak banget yang Pak tambahin lagi waktunya dan segala macamnya. Oh, tidak bisa gitu ya. Karena perkuliahannya sudah di arrange demikian rupa minggunya seperti itu, nggak bisa ditambah lagi. Itu dia. Kalau ngerjainnya nggak entar-entar, pengalaman-pengalaman yang udah sih bahkan ada teman-teman aja yang nggak sampai 2 minggu tuh ngerjain seluruh ujian untuk seluruh mata kuliahnya. Nah, terus ada lagi kalau misalkan, Pak, kan saya kerja di luar kota, Pak, ada tugas nih selama 1 minggu full gitu. Jadi saya nggak sempat ngerjain. Kan perusahaan juga nggak ngerjain teman-teman 24 jam kerjanya ya. Ada waktu senggangnya, waktu kosongnya yang bisa dipakai buat ngerjain ujiannya. Terus kan tadi contohnya 7 hari atau 1 minggu tugas kerjanya. Kan masih ada 7 minggu lagi. Nggak tidur selama 7 hari juga kan, atau 1 minggu full kan. Berarti bisa dikerjakan gitu. Terus ada yang lagi sakit atau segala macam. Nah, kalau memang ada alasan-alasan tertentu yang menghambat proses teman-teman dalam mengerjakan ujiannya, itu dikabarkan saat memang lagi ada kendalanya. Bukan pada saat nilainya sudah keluar, udah panik. Pak, kemarin kok UTS saya nggak ada nilainya, kan nggak ikut ujian. Oh ya, Pak, waktu UTS kemarin saya gini, 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 gini. Kan udah lewat, kenapa ngabarinnya sekarang?
Nah, itu dia, itu juga banyak. Nah, sebenarnya alasan-alasan seperti itu, kita juga sama teman-teman tim dosen juga sudah malas meresponnya. Tapi sekali lagi, kita kan memang orang yang berbaik hati yang selalu memberikan kesempatan ya. Walaupun kita tahu kadang-kadang ada alasan yang dibuat-buat, ada alasan yang tidak make sense dan segala macam, ya sudah, ayo berubah nggak nih semester depan gitu. Biasanya kita kasih tuh, nggak kita kasih terus-terusan. Ada mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu pasti kita catat. Oh, semester depan kok gini lagi. Niat nggak nih kuliahnya nih? Oh, semester depan begini lagi. Kita evaluasi kalau gitu ya. Gitu. Terus kalau memang misalkan contoh memang ada yang sakit, benar-benar sih nggak ada yang sakit dengan durasi yang lama. Nah, itu biasanya kita kasih dispen atau tambahan waktu lagi atau ada model lain untuk mengerjakan ujiannya dan segala macam. Terus kalau memang ada yang tugasnya keluar pulau, benar-benar tidak ada akses internetnya, itu juga bisa kita berikan dispensasi. Kita gantikan dengan yang lainnya begitu dia sudah kembali dan kembali ke daratan atau kembali ke tempatnya dan punya akses internet. Nah, tapi udah lewat tuh. Itu biasanya bisa kita masukkan ke remedial atau segala macamnya. Kita udah fleksibel seperti itu dan lain-lain ya. Jadi bukan berarti tidak ada kelonggaran kalau misalkan memang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Yang penting ada pembuktiannya aja. Kalau misalkan tugas luar pulau, luar kota yang tidak ada akses internetnya, ya silakan dilampirkan dengan surat tugasnya plus dokumentasi waktu di sananya. Kan fotonya masih bisa berfungsi di kameranya, di HP-nya ya. Ya di foto aja nggak dikirimkan itu, tapi pada saat balik juga bisa gitu. Yang penting dibuktikan aja. Kalau ada yang sakit ya kirimkan surat sakitnya atau keterangan sakitnya dari rumah sakit dan lain-lainnya gitu. Terus kalau misalkan kayak ada lagi hambatan-hambatan seperti ini. Kadang di Unsia ini ngebatasin atau ngerestrik untuk teman-teman yang agak sedikit tidak menepati kewajibannya itu agak sulit. Sistemnya hanya bisa ngeblok untuk akses si akademiknya dan LMS-nya dia satu paket. Kita nggak bisa ngeblok hanya untuk sistem akademiknya aja. Kalau sistem akademiknya diblok, LMS-nya diblok. Banyak yang bilang, wah jolim banget, kita nggak bisa belajar lagi, kita nggak bisa lagi ngeakses materi dan segala macam. Banyak yang kayak gitu. Contohnya gampang, kayak gini. Misalkan administrasinya belum selesai. Terus sudah waktunya ujian gitu ya. Nah, kita kan ngerestriknya agar semuanya sama-sama jalan, semuanya balance, agar kewajibannya balance gitu ya. Itu biasanya kita bukannya kita ya, tapi dari bagian keuangan, dosennya sih tidak punya akses atau wewenang untuk seperti itu, tapi bagian keuangan dan bagian akademik yang punya aksesnya. Misalkan administrasi atau pembayaran kuliahnya tidak lancar pada saat ujian itu biasanya diblok dulu tuh si sistem login atau akses untuk ke sistem akademiknya dan LMS-nya itu ya. Nah, ada yang kayak gitu, Pak, saya diblok jadi saya nggak bisa ngerjain ujiannya. Nah, baru ngabarinnya semester udah lewat. Nah, itu jangan kayak gitu ya. Pas saat ujiannya dikabarinya, diinfokannya. Nah, kita memberikan kelonggaran lagi kalau misalkan ada kejadian seperti itu. Sebelum terjadi ujian atau sebelum memasuki masa ujiannya, silakan ajukan kelonggaran, dispensasi, atau reschedule pembayaran. Jangan sampai nanti sudah lewat semesternya, kejadiannya udah terjadi, baru panik dan segala macamnya. Pokoknya segala sesuatu itu diprediksi, dikira-kira akan seperti apa nih kalau ada hambatan langsung kita punya preventif pencegahan untuk biar nggak terhambat proses perkuliahannya itu ya. Pokoknya teman-teman di sini ini sudah banyak yang dewasa semuanya, yang artinya setiap langkah yang mau diambil juga sudah pasti akan tahu akan seperti apa dari resikonya terus dan lain-lainnya ya. Apalagi kalau misalkan alasannya karena pekerjaan, saya sibuk kerja Pak jadi nggak sempat ngerjain tugas atau ujiannya. Nah, itu jangan sampai ada kata-kata seperti itu bagi yang udah kerja ya. Pada saat mendaftar kuliah ya, yang sudah kerja memutuskan untuk jadi mahasiswa lagi, melakukan proses pembelajaran lagi gitu ya di perkuliahan, artinya kan sudah punya sebuah keputusan yang harusnya sudah dipikirkan, yang harusnya sudah mengetahui semua tugas dan tanggung jawabnya plus resiko-resikonya. Ya resiko-resiko kayak misalkan waktu ngapelnya berkurang, waktu mabarnya berkurang, waktu nongkrongnya berkurang, jatah beli buat ngebulnya berkurang dan segala macamnya itu udah tahu resiko-resiko seperti itu. Jadi kalau misalkan eh sudah komit di awal, ya harusnya resiko-resiko seperti itu dijadikan hambatan. Tapi sekali lagi kalau misalkan ada hambatan yang disampaikan saja ke dosen pembimbing akademik ya. Dosen pembimbing akademik itu
temennya rekan-rekan semua, teman-teman semua yang akan menemani dari awal masuk sampai dengan lulus. Nah, itu dosen pembimbing akademik DPA itu yang nanti akan membimbing mengawal sampai dengan di yudisium atau diluluskan sebagai sarjana ilmu komputer. Jadi didekati ya, disenggol sedikit atau disapa gitu segala macamnya. Jangan nyapanya tiap 1 semester sekali, udah gitu nyapanya langsung, "Pak, KRS saya tolong sahkan dong," gitu. Nah, ada yang kayak gitu tuh. Saya nggak tahu namanya, NIM-nya siapa, siapa yang harus saya sahkan, kan nggak mungkin. Jadi komunikasinya juga nanti dijaga untuk berkomunikasi, mau ke dosen atau pengajarnya, mau ke teman-temannya semua, kita saling respect aja, biar semuanya berjalan dengan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh teman-teman semua. Jadi targetnya 3,5 tahun, 4 tahun? 3,5 tahun lah. 3,5. 3,5 tahun ya untuk yang reguler ya, bukan yang konversi. Itu dong, 3,5 tahun. Kalau mau 3,5 tahun, ingat ya, jangan ngambil batas minimum SKS. Teman-teman semester 1, semester 2-nya masih paket, hanya boleh maksimum 18 sampai dengan 19 SKS. Semester 3-nya boleh ngebut. Nah, itu ya, boleh ngebut sengebut-ngebutnya, tapi maksimal 24 SKS. Tidak bisa lebih dari 24 SKS. Sudah diatur sedemikian rupa. Makanya kampus S1 itu kebanyakan untuk jenjang S1 ya, paling cepat itu lulusnya adalah 3,5 tahun atau 7 semester. Untuk 3 tahun tidak memungkinkan karena aturannya sudah mengatur seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan masalah perkuliahan dan lain-lain? Satu lagi lupa saya. Nah, untuk nilainya ya, komposisi nilai atau komponen nilai ini di semua mata kuliah hampir sama semua. Presensi kehadiran itu 30%. Ya, presensi kehadiran itu bobotnya 30%. Lumayan besar. Terus UTS UAS tuh 25-25 ya. Terus 20%-nya adalah tugas. Nah, presensi kehadiran ini kenapa besar itu sampai dengan 30%? Karena itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan sudah dikaji juga pengalaman-pengalamannya sehingga universitas membuat kebijakan untuk poin penilaian dari presensi kehadiran itu bobotnya sebesar 30%. Itu ya. Oke, itu aja sih yang harus disampaikan nggak buat aturan perkuliahan ya. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Itu Pak, saya Oh, boleh, boleh. yang, Silakan. yang kemarin saya tanyakan di WA tentang pelaksanaan UAS yang berbenturan dengan pemilu Pak. Dan kebetulan saya ini panitia dan itu akan sedikit apa menyita waktu. Tentunya tidak akan maksimal saya mengerjakan tugas ini tersebut. Begitu Pak. Karena jadi panitia pemilu nih ya. Eh, Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ujang gitu. Maaf ya saya off-cam sedikit karena koneksi saya agak terganggu. Nah, jika ada yang seperti itu dari universitas sendiri bukannya masa bodoh, nggak mau tahu, saklek atau nggak peduli. Kita nggak seperti itu. Kita maunya nggak seperti itu. Tapi itu semua kita kembalikan lagi ke teman-teman mahasiswanya ya, ke teman-teman mahasiswa semua. Tadi yang sudah saya sampaikan juga, resiko-resiko yang seperti itu kalau memang mengganggu proses perkuliahan, kita nggak bisa memberikan solusi banyak, apalagi sampai mengatur atau mengintervensi. Karena hak kita atau kewajiban kita hanya sebatas di proses perkuliahan di kehidupan akademik, tidak sampai ke kehidupan pribadi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dipilih atau dijalani dengan kemauan sendiri. Jika memang merasa sanggup mampu menjalankan aktivitas tersebut dan tidak mengganggu proses pembelajaran perkuliahan, silakan. Kalau memang dianggap mulai sekarang aja merasa itu nanti akan terganggu, ya coba dipikirkan bisa nggak maksimal di dua-duanya. Kalau bisa ya silakan lagi. Kalau terganggu, kita nggak bisa memberikan apa ya, kita nggak bisa intervensi, kita juga nggak bisa terlalu ikut campur terlalu dalam gitu.
Apalagi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang seperti itu untuk di kehidupan akademik agak sedikit bingung dikonversinya. Kalau untuk kuliah konvensional biasa yang reguler mungkin bisa dikonversi menjadi kegiatan mahasiswa yang akan dikonvert ke nilai. Tapi untuk perkuliahan yang jenisnya kita ini nggak homogen. Kalau di perkuliahan konvensional, homogen itu maksudnya ada yang kelas reguler, ada yang kelas karyawan. Di mana yang reguler itu kayak misalkan kehidupan organisasinya memang dituntun, memang diberikan kebebasan. Kenapa? Untuk teman-teman yang reguler ini memang diharapkan dapat soft skill yang mumpuni juga, soft skill yang maksimal selain hard skill-nya atau kompetensi di bidang keilmuannya. Terus di kelas karyawan tidak ada. Nah, ini kita di PJJ ini jenis kelasnya yang heterogen. Semuanya belum tentu sama background-nya. Range umurnya juga bisa kita lihat berbeda-beda. Latar belakang profesinya berbeda, terkadang juga jam aktivitasnya berbeda, domisilinya berbeda, lokasinya, zona waktunya berbeda. Nah, kita nggak bisa sampai kita nggak bisa sampai mengatur semua-muanya, termasuk kayak tadi kegiatan-kegiatan di luar proses perkuliahan. Kecuali kegiatan-kegiatan akademik yang apa dijadikan penunjang keilmuannya, seperti sertifikasi atau lomba di bidang akademik atau non-akademik yang memang nanti akan mensupport poin atau menambah menghasilkan nilai tertentu untuk prodinya dan universitasnya. Itu biasanya bisa kita akomodir. Tapi kalau yang kayak jadi panitia pemilu, selama ini saya belum belum menemukan atau mendapatkan kebijakan itu dari universitas biar bisa ngekonversi nilai atau memberikan dispensasi. Kalaupun ada dispensasinya atau memang bisa dimintakan dispensasi, dicoba saja ke kepala atau ketua program studinya gitu atau ke bagian akademiknya apakah bisa diberikan dispen. Kayak gitu ya, Pak Ujang. Ya, siap, makasih. Ya, yang lain ada yang mau tanyakan sebelum kita ke materinya? Ya, Mas Aldi silakan. Yang resen boleh Ya, bicara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya, Pak, untuk Hmm, yang mengambil semester antara, Pak, itu apakah mempengaruhi untuk kecepatan lulus? hmm. Apa sih kayak nih? Akselerasi. Iya, Betul banget. eh, misalnya nih tinggal SKS kita tinggal sedikit kan sering mengambil semester antara. Apakah itu Mm-mm. untuk semester terakhir 7 kalau kayak 8 kan tinggal berapa? Tinggal gimana sih? Iya, iya, nah, oke, saya sambil share screen ya. Saya Iya, kasih contohnya salah satu teman kita ini yang ngebut banget sampai akhirnya di iya. semester 7 aja mata Baik, Pak. kuliahnya habis. Semester 8 udah nggak ada mata kuliah lagi dia. Itu teman kita ini. Iya, iya. Nah, Oke, gitu. nah ini saya berikan contohnya. Namanya ini salah satu mahasiswa yang prestasinya luar biasa, aktif juga membantu kegiatan-kegiatan prodi dan kemahasiswaan. Namanya Mas Noto Susanto. Terus dia rajin juga tuh share-share materi. Dia ini statusnya adalah salah satu karyawan swasta di rumah sakit, di bagian apanya saya kurang paham, tapi di sela-sela kesibukannya dia selalu belajar programming. Saya sering selalu lihat status WA-nya atau update ya. Noto Susanto. Nah, ini contohnya. Dia sekarang statusnya sudah semester 6. Sudah semester 6. Kita lihat detailnya. Nah, contohnya di semester 6 dia hanya bisa ngambil mata kuliah sebanyak 13 SKS jumlah SKS-nya. Kelasnya hanya 4 kelas. Kenapa? Karena tidak ada lagi kelas yang bisa diambil. Kenapa kayak gitu? Nah, Mas Noto ini sering akselerasi. Lihat, ini semester antara yang dia pernah ikuti sebanyak 6 SKS. Terus semester biasanya dia pol 24 pernah ngambil eh semester antara beberapa kali kita lihat di status semesternya.
Nah, ini contohnya. Semester satunya dia ambil 19 SKS, terus dia ikut semester antara 9 SKS, semester 2-nya dia 19 SKS karena masih paket, semester 3 22, ambil lagi antara 6. Jadi setiap ada semester antara dia ikut. Terus semester normal reguler 24 maksimal sampai akhirnya di semester 6 sisa kelasnya yang bisa diambil hanya 4 kelas, 13 SKS. Semester 7-nya si Mas Noto ini hanya tinggal tugas akhir dan satu kelas mata kuliah 3 SKS, jadi 9 SKS. Jadi semester antara itu memang sangat bisa membantu untuk akselerasi atau percepatan masa studi. Gitu ya Mas ya? Baik, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak ya. Oke, nah tapi untuk informasi teman-teman yang lainnya, semester antara itu biayanya bukan ikut UKT karena bukan semester reguler ya. Dia itu adalah semester tambahan yang artinya biayanya nanti akan disesuaikan tiap semesternya. Kalau biasa-biasanya itu per SKS biayanya sekitar kurang lebih antara 150.000 sampai dengan 200.000 per SKS-nya yang diambil gitu ya. Nanti ada informasi lebih lanjut, saya kurang paham mengenai biaya seperti itu ya. Oke, next mungkin Mas Kaulan silakan. Oke, Pak. Hmm. Saya mau menanyakan tentang kuis atau tugas, Pak. Hmm. Tadi kan kita membahas tentang ada yang sangat cepat mengerjakannya dan ya ini untuk penilaiannya itu apakah berpengaruh dengan kecepatannya atau gimana, Pak? Tidak berpengaruh ya kalau untuk apa kuis itu mau mengerjakan 1 detik, 2 detik, terus atau ada nih lagi 18 detik yang baru masuk, nah itu tidak berpengaruh. Mau mengerjakan sampai dengan maksimal 60 menit juga tidak pengaruh. Yang menjadi poin dari penilaian kuis adalah berdasarkan jawabannya benar atau salah, itu aja. Dan nilai kuis ini biasanya memang di komponen penilaian kan tidak ada tuh komponen kuis ya, adanya presensi, tugas, UTS, UAS. Nah, kuis ini kebanyakan kita ambil sebagai tambahan nilai jika ada komponen nilai yang kurang atau bisa dimaksimalkan. Kayak misalkan UTS-nya kurang nih, cuma dapat contohnya 60. Karena kuisnya bagus-bagus, biasanya suka di-up sama dosennya gitu ya. Jadi ini juga salah satu bocoran dari teman-teman semua. Kita memberikan penilaian bukan hanya berdasarkan benar atau salah, tapi banyak aspek-aspek lain yang kita lihat. Kayak misalkan keaktifan teman-temannya, terus kayak misalkan pola komunikasinya, dan lain-lain. Itu bisa jadi tambahan nilai. Oh, berarti nilainya nggak objektif dong, subjektif. Ya, memang seperti itu polanya, gitu ya. Kalau misalkan kita hanya berpatokan benar dan salah, masa depan teman-teman kan bukan ditentukan dengan benar atau salah setiap menjawab pertanyaan. Kalau misalkan kita perlakukan seperti itu kan nggak adil gitu ya. Jadi kita juga banyak parameter lainnya yang kita jadikan untuk menentukan nilai teman-teman semua. Karena kan masalahnya memang sayangnya output dari perkuliahan ini kan hanya nilai. Apalagi bukan bukan kayak misalkan oh mahasiswanya bagus sekali, oh recommended, tidak ada lagi tidak ada yang menyatakan seperti itu untuk penilaiannya. Penilaiannya adalah berapa nilainya, grade-nya berapa, lulus atau tidak. Nah, cuma itu kan gitu. Iya. Begitu Mas Kolan. Oke, satu lagi, Pak. Oke. Tentang menonton video pembelajaran. Mm-mm. Terkadang kan kita nonton nih, kurang ngerti, kita kembali lagi. Itu apakah terrecord apa enggak, Pak? Record. Semua aktivitas itu record. Oke, makasih, Pak. Kayak misalkan teman-teman akses materinya berapa kali pun terrecord. Contoh ngelihat modulnya sampai dengan ini saya tunjukkan aja ya contohnya ya. Hmm, Kayak di kelas kita nih, ini kelas kita di IT 101 terus ada juga yang di IT 02. Ini juga ada pernah teman kita yang minta, Pak, bisa nggak mahasiswa dapat akses kayak gini? Sistemnya hanya memberikan ini sebagai privilege-nya dosen, mahasiswa nggak diberikan hak akses ini ya. Jadi ini hanya bisa diakses oleh dosen untuk laporan aktivitasnya gitu. Selama teman-teman yakin dan sudah menjalankan semua kewajibannya, ya percaya saja presensinya pasti akan ada, terus haknya juga diberikan. Ini contohnya nih, kayak misalkan sesi 1 ada modul 1, judulnya AP01 Introduction.
dilihat satu kali, ada komentar dua kali, menonton videonya 100%. Terus ada juga yang baru melihat satu kali, belum berkomentar, video baru 1% gitu ya. Terus kayak ada yang melihat 4 kali, wah rajin banget nih ya, tapi nggak komen gitu. Nah, 4 kali lihat sampai pun downloadnya nih, downloadnya kelihatan nih, ada yang download satu kali, ada yang download 2 kali. Nah, ini semuanya terlihat. Terus kalau misalkan kayak ada yang nonton videonya berkali-kali gitu ya. Nah, rate tertinggi atau persentase tertingginya itu yang akan terrecord. Kayak misalkan yang pertama udah 100%, tapi yang kedua di skip-skip. Nah, yang kedua nggak akan terrecord kok. Yang terrecordnya sudah yang 100%. Gitu ya. Oke, ada lagi? Beres ya, Mas Kolan ya? Beres Pak Bro. Oke. Next, siapa? Mulanya? Mas Irfan atau Mas Imam duluan? Saya tadi lupa. Boleh Pak, Oh, siapa nih? Yang berebutan. ya boleh nggak apa-apa Pak. Ya, ayo silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Riyad. Ya, Izin malam. Pak, Hmm, tadi memperjelas terkait dengan semester antara, tadi Bapak bilang itu mempercepat proses kuliah. hmm, Kalau nggak salah ada aturan tuh kuliah itu bisa menyelesaikan semester 7 ya Pak. betul. Kita nggak boleh lebih cepat dari itu kan ya. Hmm, hmm. Berarti walaupun sudah habis, di semester 7 itu apakah boleh langsung ngambil skripsi, Pak? Boleh, boleh banget. Oh ya, Pak. Bahkan teman-teman itu bisa mengerjakan tugas akhirnya sebelum semester 7. Nah, tapi nggak saya kasih tahu sekarang ya. Kalau kasih tahu sekarang kayaknya terlalu dini. Saya berikan informasi atau di-spill aja. Bisa gitu. Tapi trik-triknya nanti akan diinformasikan kalau teman-teman sudah mulai masuk semester 5. Kan kita setiap semester itu biasanya suka ada acara ngobras. Nah, itu biasanya kita ngebahas tentang hal-hal seperti itu. Gimana sih biar nilainya bagus, gimana biar nilainya tinggi, terus apa proses belajar nih kalau misalkan kurang paham atau kurang mengerti dari proses perkuliahan, ini kira-kira ada nggak sih pembelajaran di luar proses perkuliahan? Nah, biasanya kita ngobrolin banyak hal kayak gitu. Jadi tunggu aja info-info selanjutnya ya. Terima kasih, Pak Riyad. Oke, sip, thank you. Ya, silakan lagi kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Rian, Waalaikumsalam. kawan-kawan, salam kenal. Salam kenal. Singkat saja Hmm, pertanyaannya, mumpung masih awal nih Pak, hmm, pertanyaannya mengenai tema program ini ya. Yang hmm, saya tahu Pak, hmm, awam bahwa ada program jurusan informatika hmm. dan kedua teknik informatika Pak. Oh ya, Saya oke. ingin tahu itu satu pertanyaannya, itu perbedaannya di mana? Oke. Dan kedua adalah nah, lulusan informatika ini nanti gelarnya itu apa Pak? Sarjana komputer kah? Sarjana informatika kah? Hmm, Karena ini kebetulan mungkin ada kaitannya dengan uh, profesi begitu betul, seperti itu. Nah, betul, jadi bagus. mohon pencerahannya mumpung di awal. Siap. Terima kasih. Terima Ya kasih. oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget. Nah ini jarang-jarang nih ada teman-teman apa teman kita yang bertanya seperti ini nih ya. Ini orientasinya sudah sampai ke profesi apa dan outputnya segala macam. Nah jadi memang di ilmu komputer ya ceritanya gini lah. Ini cerita sedikit. Sebelum memutuskan lulusan dan segala macam, sebelum memutuskan mata kuliah yang dipelajari apaan aja, sebelum memutuskan kurikulumnya mau berjalan berapa lama, terus nanti peminatannya ada apa, kita sebelum ini lagi nih sebelum prodinya lahir juga gitu, ngelihat yang namanya tren industri yang pertama. Yang kedua, okupasi. Okupasi itu artinya profesi-profesi yang memungkinkan dihasilkan dan nanti akan ada di industri untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu ya. Jadi contohnya misalkan profesi network engineer, terus data analitik, data science, data administrator dan segala macam. Dari tren-tren seperti itu, maka kita melihat peluang untuk bisa dibentuk sebuah program studi, unit pembelajaran di sebuah universitas yang khusus spesifik untuk mempelajari bidang keilmuan tersebut. Contoh terbentuklah prodi informatika, prodi teknik informatika, ada lagi prodi teknik komputer. Informatika, teknik informatika, ilmu komputer, computer science itu adalah prodi yang sama persis. Yang membedakan hanya nomenklatur namanya saja. Yang ngatur siapa? Dari Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer, Aptikom, sebagai asosiasi yang menaungi semua bidang ilmu komputer,
program studi bidang ilmu komputer di perguruan tinggi. Nah, itu yang mengatur yang pertama. Yang kedua, berdasarkan dari SN Dikti atau aturan dari Dikti untuk nomenklatur penamaan program studi itu apa saja gitu. Kok ada sekarang program studi data science gitu. Ada lagi program studi yang lain-lain gitu. Ada AI juga. Nah, itu program studi yang memang sebenarnya apa ya, di nomenklatur asosiasinya belum ada, tapi Dikti melihat peluang sehingga diperbolehkan dan dikaji, diawasi untuk dikaji gitu ya. Yang sudah pasti-pasti ilmu komputer itu penamaannya atau eh, jenisnya itu ada 3. Yang pertama adalah informatika, yang nama lainnya teknik informatika dan ilmu komputer gitu. Itu 3 prodi yang sama. Yang kedua sistem informasi, yang nama lainnya adalah manajemen informatika. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teknik komputer. Itu. Jadi ada 3 prodi untuk bidang ilmu komputer. Terus masing-masing prodi tersebut itu diharapkan atau punya cita-cita untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tertentu di bidang yang spesifik yang akhirnya dinamakan profil lulusan. Contohnya kayak di informatika Unsia. Kita mengharapkan nanti lulusan kita itu profilnya ada 3 yang secara umum yang belum dispesifikan. Kalau dispesifikan lebih mendetail, banyak profesi yang bisa apa ya, bisa diperankan oleh lulusan kita. Profil lulusan yang pertama adalah data scientist. Dengan lebih spesifiknya banyak data scientistnya asli, data analitiknya juga, walaupun banyak yang bilang data scientist, data analitik berbeda, satu profesi gitu ya. Terus ada data administrator gitu. Nah, itu juga sama, itu masih bagian dari data scientist. Profil lulusan yang kedua, network spesialis, yang kalau di breakdown itu banyak, network engineer gitu ya. Terus ada infrastruktur, network infrastruktur analisnya, ada network analisnya, ada cyber security analisnya, dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada software engineer. Kalau di breakdown banyak, mobile programming, terus ada lagi untuk desktop programming, ada yang bisa ke back end, ada yang bisa ke front end, dan lain-lainnya. Terus ada yang bisa jadi sistem analis juga, ada yang jadi bisnis analis. Nah, itu profil lulusan kita secara umum ada 3. Yang untuk mencapai ketiga profil lulusan tersebut, kita punya 2 peminatan atau 2 bidang spesialisasi yang teman-teman nanti akan pilih di semester 5, yaitu data scientist dan network spesialis. Loh, software engineer yang mana? Secara tidak langsung, kurikulum yang dirancang dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu sudah mengarah semuanya ke software engineer tanpa dipilih. Mau peminat atau mau apa, kalau mau lebih spesifik milih nanti punya kompetensi di network spesialis baru pilih network spesialis, kalau lebih pengen jadi data scientist baru pilih data scientist gitu ya. Network spesialis dan data scientistnya punya kemampuan atau profil lulusan sebagai software engineer. Jadi begitu lulus minimal punya 2 kompetensi spesifik, punya 2 profil lulusan, bisa sebagai software engineer, satu lagi bisa sebagai network spesialis atau data scientist. Begitu. Tadi siapa yang nanya, lupa saya. Oke, Pak. Terima kasih, Oh Pak. iya, iya, sip, thank you. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak, saya mau nanya nih Pak, jika nantinya ada tugas kelompok, sedangkan di dalam anggota kelompok tersebut ada yang sibuk sampai tidak bisa memiliki waktu luang untuk berpartisipasi dalam mengerjakan Ya, tersebut, Pak. mm-mm. Nah, gimana ya Pak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terus yang Oke. kedua, masalah cuti Pak. Hmm, Apakah di Unsia ini dikenakan biaya untuk pengajuan cuti tersebut? hmm. Ya, itu aja Pak yang saya ingin Oke. tanyakan. Nah, itu kerja kelompok atau dikerjain kelompok ya, atau ngerjain kelompok ya. Ya, kita memang banyak tugas-tugas yang mengharuskan teman-teman itu kerja kelompok. Bukan dalam artian kita nggak peduli dengan hambatan-hambatan yang ada. Cyber, ketemunya digital ini. Kadang juga nggak kenal satu sama lain dengan teman sekelasnya, apalagi teman seangkatannya yang banyak gitu ya. Sulit memang menentukan atau membuat satu kelompok tertentu untuk mengerjakan satu task tertentu dengan yang durasi hubungannya mungkin belum terlalu lama kayak gini. Wah, semester-semester yang di atasnya juga sama, masih kesulitan, bahkan ada yang nggak kenal juga gitu.
Tapi kita kan punya tadi tuh profil lulusan yang mau kita capai, dan semua profil lulusan itu ada aspek-aspek keilmuan yang harus bisa ditempuh juga sama teman-teman dan didapatkan outputnya atau hasilnya. Kayak contoh yang pertama aspek sikap. Nah, aspek-aspek yang kita mau dapat itu ada 4 ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Itu dia, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Itu standarnya untuk teman-teman lulusan S1 Ilmu Komputer. Oh, tadi sudah lupa ya, gelarnya adalah Eskom. Itu. Nah, dari sikap ini ada satu poin yang menyebutkan minimal itu bisa bekerja secara kelompok dan bisa mengorganisir kelompok sebagai anggota atau sebagai ketua kelompok. Kenapa seperti itu? Realisasinya di dunia kerja nggak ada yang pernah kerja sendiri. Pasti akan berinteraksi dengan orang lain, baik itu satu timnya ataupun dengan tim lainnya. Sekarang kayak contoh gampangnya lagi gini, apakah ada sistem yang berdiri sendiri? Enggak. Contoh apalagi yang paling banyak kayak sistem e-commerce ya. Sistem e-commerce itu dia berinteraksi atau dia berelasi dengan banyak sistem yang lainnya, sistem support yang lainnya. Kayak sistem payment gateway-nya, pengirimannya, keamanannya, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman diharapkan seperti itu karena tadi yang masalah tegak kelompok ya, kalau bisa tetap berkelompok, jangan individu. Walaupun secara individunya bisa mengerjakan dengan maksimal, tapi kita lebih menyarankan untuk bisa mengerjakan secara kelompok. Dengan harapan teman-teman dapetin soft skill berorganisasi, bekerja secara tim. Itu. Begitu ya Mas Abdurrahman ya. Benar kan tadi yang nanya Mas Abdurrahman ya? Ada lagi Ya, pertanyaannya? betul, Atau Pak. ada yang belum dijawab? Lupa? Udah. Masalah cuti, Pak. Oh, cuti. Ya. Oke. Cuti itu, nah ini yang penting juga ya. Kalau misalkan di satu waktu tertentu teman-teman dapetin hambatan yang nggak memungkinkan untuk bisa berkuliah secara normal, itu lebih baik di awal semester sudah apa ya ditentukan ya. Walaupun nanti di tengah semester juga kadang bisa terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi. Dan cuti itu memang sayangnya hanya bisa dilakukan di awal semester. Dan cuti itu ada 2 jenis, cuti lapor dan tidak lapor. Jika cuti lapor, teman-teman dikenakan biayanya 300.000 dan tidak bayar uang kuliah, hanya bayar biaya cuti. Nah, yang cuti tidak lapor ini tagihan tetap jalan gitu ya. Jadi lebih baik kalau mau cuti ya cuti lapor, gitu aja. Ada tetap cuti kok. Beres ya, Mas Abdurrahman? Ya, Pak, jelas, Pak. Oke, next. Masih ada lagi. Kita batasinnya satu lagi karena belum bahas materi. Mbak Salma, Izin silakan. berkata, Pak. Ya. Maaf sebelumnya mungkin ini agak jauh pembicaraannya. Saya mau bertanya mengenai praktek kerja nantinya, Pak. Saya tidak bekerja di sesuai yang saya ikuti sekarang, keluar dari pembelajaran gitu, Pak. Nanti sistem praktek kerjanya bagaimana ya, Pak? Nanti akan ada skema-skemanya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja atau belum bekerja dan bekerja tapi tidak di bidangnya, nanti akan ada skema-skemanya yang akan disampaikan sebelum ada mata kuliah kerja prakteknya ya. Nanti ditunggu saja, oke? Baik, terima kasih Pak. Oke, nah ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengenai proses perkuliahan kita hold dulu ya. Ini udah 8:30 lewat dan saya belum ngebahas materi sama sekali. Jadi ya materinya kita bahas dikit aja karena ini juga udah malam ternyata. Ya ini saya mohon maaf sebelumnya kenapa kita perkuliahannya di malam hari gitu. Memang untuk sesi sinkron ini jadwalnya agak berbeda dengan jadwal yang ada di sistem informasi akademik. Jadwal yang ada di sistem informasi akademik atau di Siakat adalah jadwal yang memang diperlukan untuk pelaporan ke PDPT atau ke Dikti. Nah, jadwal sesi video conference atau sinkronnya itu biasanya nanti fleksibel berdasarkan keputusan bersama antara dosen dan mahasiswanya. Atau ada juga bahkan jadwal yang diatur oleh prodinya. Tapi itu juga nanti bisa jadi tidak terlalu sesuai dan akhirnya akan disesuaikan lagi.
Nah, kalau saya memang kebetulan kosongnya di Kamis malam ini, gitu ya karena saya ada beberapa aktivitas lain ya selain ngajar gitu ya, ada aktivitas di luar juga. Saya saat ini masih aktif sebagai staf ahli di Kemhan, Kementerian Pertahanan, terus juga punya beberapa perusahaan sendiri, jadi agak sulit untuk di work hour gitu ya. Bisa di work hour tapi hanya Senin dan Selasa. Sedangkan kan Senin Selasa ini kita infonya berdasarkan LDP, Senin Selasa itu tidak ada aktivitas. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak masalah di Senin atau Selasa siang, saya bisa ngadain itu sesi sinkron seperti itu. Gitu aja. Nah, sebelum lebih lanjutnya, sesi sinkron ini nanti akan diadakan kurang lebih sebanyak 7 kali, minimal 4 kali, maksimal 7 kali. Yaitu nanti akan diadakan dalam satu semester untuk setiap mata kuliah seperti itu. Itu ya. Untuk sesi sinkron yang diadakan di pertemuan keberapa-berapanya aja, nah itu juga berdasarkan keputusan bersama. Kalau saya biasanya memang 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 7, terus 9, itu 7 itu penting tuh, karena untuk ngebahas UTS, 9 untuk nge-review UTS, gitu ya. Sama nanti di 12 dan di 15. Nah, itu sesi-sesi di mana nanti ada tugas yang diberikan dan menjelang tugas. Nah, saya sesi sinkron biasanya saya adakan seperti itu, di minggu-minggu tersebut ya, atau di sesi tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak ada masalah di hari Kamis malam ini, biasanya juga sesi sinkron kalau udah masuk materi itu nggak lebih dari 1,5 jam sih. Biasanya antara 50 sampai dengan 1 jam lebih sedikit lah, kan ada aktivitas-aktivitas lainnya. Sesi sinkron juga sekali lagi tidak dipergunakan untuk ngebacain materi ya, tapi lebih ke arah conclusion, lebih ke arah nanti apa yang harus disiapkan dan case study-nya seperti apa. Nah, model kurikulum kita sekarang adalah di mana dosen itu bukan sebagai pengajar murni yang deliver bahan ajar, contohnya kayak gini. Pada saat mau belajar A dijelaskan A itu apa gitu ya. Nggak seperti itu lagi. Jadi dosen ini di kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang lebih ke arah sebagai fasilitator atau mentoring. Dan teman-teman adalah sebagai pusat pembelajarannya. Student Centered Learning. Jadi di sini adalah era pembelajaran abad 21 di mana pembelajarannya, proses pembelajaran itu terpusat ke teman-teman. Teman-teman itu diharapkan menerapkan model belajar discovery learning dan self learning gitu ya. Discovery learning, explore learning yang artinya begitu dikasih kayak misalkan panduan-panduan itu selain diberikan materi dari tempat belajarnya atau kampusnya oleh dosennya, teman-teman eksplor materi di sumber-sumber lainnya itu dibebaskan sekali, memang harusnya seperti itu. Bahkan kalau misalkan di sebelum pertemuannya, misal contoh pertemuan hari ini, kita mau ngebahas A, teman-teman udah tahu A itu apa dan lain-lainnya gitu. Jadi tinggal langsung ngebahas case study-nya aja dan sesi untuk diskusi mengenai materi yang sudah disampaikan melalui modul-modul yang ada di LMS, gitu ya. Oke, kita ke materi hari ini. Materi hari ini teman-teman bisa download di LMS-nya, jadi sudah ada materinya dan untuk apa saja yang kita pelajari di selama 1 semester ini mengenai C++. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini ada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Ya, dosen koordinatornya ini Bu Cian, saya dosen tutor atau tim teachingnya gitu ya. Jadi yang membuat ini adalah Bu Cian dan sama saya. Nah, di sini kan ada capaian-capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah kita atur di sini. Kita langsung ke materinya aja. Jadi ini mengenai materi yang apa yang akan dipelajari oleh teman-teman semua selama kurang lebih dalam 1 semester ini. Mulai dari pengantar C++, terus ngebahas tipe data, variabel konstanta, terus operasi input-output dalam C++-nya, terus ada struktur kontrol dalam C++-nya. Yang pertama ada pemilihan, kondisi atau percabangan, terus ada perulangan tuh ya atau looping, terus jenis perulangan yang advance seperti nested loop, terus fungsi-fungsi tambahan dari perulangan seperti perintah continue, break, dan goto. Nanti itu pertemuan ke-8-nya UTS. Lalu setelah UTS, belajar tentang function, yang function ini ada 2 jenis, tanpa parameter dan dengan parameter. Lalu ada fungsi rekursif, terus array. Array ini variabel yang bisa menyimpan nilai lebih dari 1. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terus struktur fungsi string, lalu ada pointer, lalu ada struct, terakhir OOP, kelas dan objek di C++. Itu materi-materi yang kita pelajari. Untuk pertemuan pertama ini kita ngebahas tentang yang namanya
algoritma gitu ya. Oke, saya share lagi. Ini dia. Tidak perlu di slideshow ya. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan semua. Oh, ya udah saya slideshow dulu. Bentar, sorry. Oke, untuk yang pertemuan pertama kita lebih ngebahas tentang kenalan sama si bahasa C++. Jadi kalau habis kenalan ya berarti udah ya gitu. Oke, nah ini juga jadi apa salah satu yang jadiin pertanyaan diskusi gitu ya tentang relevansi bahasa C++ ini dengan tren pemrograman zaman sekarang dan apakah masih memenuhi kebutuhan di era sekarang ini. Nah, yang kita tahu dari beberapa jawaban teman-teman tuh ada yang bagus juga tuh. C++ memang masih banyak yang banyak dipakai di era saat ini. Kayak contohnya browser aja semuanya dari bahasa C++ ngembangin ya. Sistem operasi kayak Linux, terus Android juga masih C++. Terus beberapa game kayak mungkin di sini ada yang sering main Mobile Legend, nah itu juga dari C++. Nanti kalau ada yang main Mobile Legend boleh kirim ID-nya lah. Gitu. Tapi saya udah AFK lama ya, sudah pensiun. Sudah malas main lagi karena sudah reset beberapa season dan sudah tidak lanjut lagi. Oke, nah C++ ini juga banyak dipakai di core banking atau di perbankan tuh ya. Itu. Dan memang C++ ini salah satu bahasa pemrograman yang kalau misalkan bicara dari prosesnya, ya ini cepat lah, kecepatan dalam prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan bahasa-bahasa pemrograman lain yang compilernya kompleks dan lain-lainnya ya. Terus dan bahasa C++ ini juga satu lagi, saat kita belajar bahasa C++ ini ternyata ini menjadi sumber belajar atau awal belajar, starter belajarnya kalau kita mau next ke bahasa-bahasa pemrograman lain kayak Java, C#, .NET, Golang. Nah, Golang ini yang dari Google Language ya. Dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang dikembangkan dari core-nya adalah bahasa C atau C++. Jadi kalau misalkan dibilang bagaimana dengan kesesuaian tren ya, ya masih. Terus apakah masih bisa digunakan di beberapa industri untuk memenuhi kebutuhan? Ya masih gitu. Masih banyak yang butuh apps atau sistem yang dibuat, didevelop dengan bahasa C++ ini. Oke, nah ini tujuan mata kuliahnya adalah kita bisa mengimplementasikan dan menggunakan pemrograman C++ dengan tools-tools yang ada gitu ya. Untuk toolsnya sendiri kalau mau yang offline ada VS Code. Ya mungkin ini salah satu tools yang tren paling banyak dipakai gitu ya karena one for all. Selain bisa buat C++ kayak misalkan Java bisa, Flutter bisa, terus apalagi ya Python bisa, R bisa. Nah, ini one for all lah si VS Code ini. Terus gimana kalau misalkan yang ada UI-nya untuk apps-nya? Ya bisa juga, tinggal tambahin aja extension atau komponen lainnya. Nah, itu tadi yang pertama VS Code. Yang kedua ada code blocks. Nah, di salah satu materi pembelajaran bentuk videonya itu ada tutorial install code blocks kalau nggak salah ya. Terus yang lainnya apalagi ada Dev C++ yang memang khusus untuk C++. Jadi silahkan aja mau download yang mana. Terus apalagi yang bisa dipakai untuk C++ selain offline-nya? Online-nya banyak. Teman-teman tinggal searching compiler C++ online atau IDE C++ online itu udah banyak banget. Pakai yang manapun semua sama. Gitu ya. Nah, yang harus kita tekankan di sini, yang jadi inti dari pembelajaran kita di pertemuan pertama adalah konsep dasar pemrograman. Ini teman-teman juga kan ngambil mata kuliah yang namanya dasar pemrograman ya. Di dasar pemrograman atau di semua bahasa pemrograman itu hanya keyword, sintaks yang dimengerti oleh compiler tertentu di tools tertentu untuk membuat software dengan kebutuhan tertentu. Isi di dalamnya apa? Isi di dalamnya algoritma aja. Itu. Isinya ya semua hanya algoritma. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang dipakai buat nyelesain suatu masalah, dapetin sebuah solusi. Dan algoritma ini harus berdasarkan logikal atau logik. Nggak boleh yang tidak logik. Yang tidak logik itu tidak bisa kita buatkan dengan sistem.
ya. Jadi sistem itu harus logik sesuai proses bisnis. Gampangnya ya sesuai fakta aja. Kalau yang nggak sesuai fakta dengan realisasinya, kita nggak bisa buatkan sistemnya atau apps-nya atau diselesaikan dengan algoritma gitu. Dan sistem digunakan oleh orang-orang yang logik juga, dibuat oleh orang-orang yang logik, digunakan oleh orang-orang yang logik. Itu ya. Karena ini intinya selama perkuliahan kalau ngebahas tentang software engineering kita cuma belajar input output input proses output di mana input adalah data yang nanti akan menjadi sebuah output atau menjadi sebuah informasi setelah diproses atau diolah oleh serangkaian proses yang di dalamnya ada algoritma yang sesuai untuk memproses data hingga menjadi informasi tersebut. Data itu salah satu yang menjadikan syarat sahnya sebuah data selain fakta. Data itu nggak boleh opini ya, data itu harus fakta, harus nyata dan harus relevan. Tiga ini tidak dipenuhi, maka data itu tidak menjadi data yang valid atau tidak bisa dijadikan data sebagai inputan untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau teman-teman searching di Google definisi informasi atau informasi itu apa, itu pasti banyaknya yang menjelaskan informasi adalah data yang sudah diolah. Nah, gitu doang. Sebenarnya nggak gitu konsepnya informasi. Informasi benar, data yang sudah diolah, data yang sudah diproses oleh algoritma ya tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi informasi ini diciptakan atau dihasilkan karena untuk menjadi jawaban atau solusi atas terhadap sebuah masalah atau kebutuhan bagi yang membutuhkan. Digunakan untuk apa? Sebagai alat bantu untuk pengambilan sebuah keputusan gitu ya. Oleh yang membutuhkan tadi gitu. Jadi informasi definisi secara lengkapnya atau utuhnya seperti itu. Kalau kita searching di mesin pencarian kebanyakan bilangnya informasi ya itu data yang udah diolah hanya sampai seperti itu aja. Nah, konsep dasar pemrograman ini ada program algoritma pemrograman struktur. C++ ini salah satu bahasa pemrograman yang dia ada di range-nya pemrograman terstruktur, tapi dia juga ada di OOP. Tapi OOP-nya memang tidak OOP murni ya, OOP yang sedikit dipaksakan. Itu istilah saya sendiri sih. Walaupun dia bisa OOP, tapi VR-nya, tidak. oh ini. Iya, oke, next ya. Nah, kalau program teman-teman bisa lihat ini ya, instruksi yang digunakan buat ngendalin komputer, bicara dengan komputer, yang pasti biar komputer ini bisa melakukan aktivitas atau Lagi tindakan kesini lah. sesuai dengan maksud atau kehendak pembuat programnya. Gitu ya. Oke, sorry, ke skip, saya ke klik. Algoritma tadi sudah, nah pemrograman struktur tadi ya. Ini metode buat organizer atau buat kode program, mengorganisasi atau buat kode program biar lebih mudah dimengerti, mudah dites, mudah dimodifikasi. Kalau OOP itu program-program yang sudah menyerupai untuk alurnya dia berpikir atau alur proses bisnisnya dan algoritma yang dipakai digunakan itu menyerupai kehidupan nyata manusia atau pengguna sistem kalau OOP. Makanya banyak yang di sekarang ini program-program aplikasi yang dikembangkan itu basicnya OOP semua. Jarang ada yang pemrograman terstruktur karena memang benar-benar didesain buat memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, next tahapan pembuatan program. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Sekarang saya mau ke C++-nya ya. Nah, ini ada contohnya. Saya langsung ke studi kasusnya atau case studinya langsung aja ya, biar lebih afdol. Oke, tadi tools yang dibutuhkan apa saja? Nah, ini saya share. Oke, di sini contohnya saya pakai VS Code ya. Di sini contohnya saya pakai VS Code. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan yang tools-tools lainnya. Contoh tadi ada CodeBlocks. Ini ya. Nah, CodeBlocks ini juga bisa kita pakai untuk dijadikan tools atau alat bantu untuk pembelajaran di mata kuliah algoritma pemrograman. Visual Studio jeung VS Code naon bedana ini? Ya. Kenapa? Visual Studio itu, nah ini yang dari Microsoft nih, Visual Studio. Beda ya.
VS Code itu Visual Studio versi Lite-nya lah, bisa kita bilang seperti itu. VS Code itu. Kalau Visual Studio-nya ini IDE dan kode editor. Kalau VS Code ini lebih ke arah kode editor aja atau kode editing, tapi tidak IDE. Yang namanya IDE itu satu tools lengkap, paket lengkap, ada semua di situ. Kalau mau develop aplikasi yang lengkap, ya kayak misalkan ada GUI-nya atau graphical user interface-nya, itu kita pakainya IDE. Gitu ya, tidak bisa hanya dengan kode editor. VS Code ini kode editor versi yang lagi hype sekarang atau tren sekarang. Kalau dulu itu banyak Notepad++, ada Sublime Text, terus ada lagi apa lagi tuh. Bahkan dulu waktu pertama belajar coding saya pakainya Notepad atau WordPad ya. Nah, sekarang itu udah mulai habis Notepad, WordPad, ada Notepad++ lebih enak tuh. Terus ada Sublime Text, wah lebih enak lagi dah. Text editornya sudah lebih advance, banyak fungsi-fungsi yang memudahkan kita kayak suggestion, terus auto indent, ngerapiin sendiri dan lain-lainnya. Karena banyak extension atau plugin-plugin yang bisa kita tambahkan. Itu ya. Kalau VS Code ini versi lengkap. Nah, itu dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik bisnis, personal, ataupun lainnya dalam bentuk konsol ataupun apapun. Itu ya. Tadi ada VS Code. Nah, ya, teman-teman kalau mau download tinggal klik aja, searching aja di Google ya. Kalau misalkan Code Blocks ini kalau mau downloadnya yang ini. Downloadnya ini jangan sampai salah. Nanti kan download ya. Tadi kan buka Code Blocks, terus ke download, terus ke download binary release-nya. Terus cari yang dia ada minjw-nya. Nah, ini. Jangan yang hanya setup aja ya. MinJW ini compilernya. Kalau nggak ada MinJW-nya ini nggak bisa di-compile program C++-nya. Gitu ya. Ini CodeBlocks yang mau di-download. Kalau untuk Windows yang CodeBlocks 20.03 MinJW setup ini diinstal. Kalau yang no setup itu bentuknya apa? File compress, tinggal diekstrak, tinggal dijalankan atau di running exe-nya. Ini tidak harus diinstal. Saran saya mending lebih baik download yang setup exe, minjw setup exe-nya. Ini kalau yang buat Windows, yang Linux juga ada, yang Mac juga ada gitu ya. Terus tadi ada VS Code. Nah, tinggal ketik aja VS Code, tinggal download ya. Nanti di sini untuk platform atau OS apanya aja itu ada. Mau yang sistem installer, user installer, atau hanya file compress yang tinggal diekstrak terus jalanin exe-nya, executable itunya ya, apps-nya. Terus kalau Linux ada yang file dev dan RPM-nya, Mac juga sama ada. Tinggal download sesuaikan aja. Terus ada lagi dev C++. Nah, ini ada juga, boleh download. Tinggal install, ini ukurannya kecil, tapi memang hanya untuk C++. Beda dengan yang tadi, kayak contohnya VS Code, bisa untuk banyak bahasa pemrograman. Terus CodeBlocks ini, kalau CodeBlocks ini, dia bisa buat apa ya? Selain C++, kalau nggak salah, kita bisa pakai buat Java atau C juga CodeBlocks ini. Sorry, koreksi kalau salah, saya agak lupa. Udah lama nggak pakai CodeBlocks ini. Oke, terus kalau mau yang online, tinggal gini aja, C++ online IDE atau GDB ini ya. Ini ntar banyak banget pilihannya mau pakai yang mana. Nah, ini banyak banget ya. Terus ada yang bisa sambil belajar juga kayak Witri School. Nah, kalau buka Witri School ini, nah ini juga bisa di run nih. Ada online compilernya. Plus ada materi-materinya dan contoh-contohnya yang bisa dipelajari. Contoh C++ array. Nah, ini contohnya. Terus ada example-nya yang bisa kita coba. Nanti dia kebuka kayak compilernya, kita bisa running di situ. Sorry, internet saya matikan kamera ya, agak nge-lag saya. Oke. Oke, kita ke next dulu lah. Nah, ini juga arraynya ada banyak lagi sub materinya. Terus kayak misalkan mau lihat data tipenya atau tipe data, ini juga bisa dipelajari, bisa di trying juga. Nah, ini contohnya tuh. Dia bisa di run, contoh seperti ini. Nanti di sini hasil runningnya. Nah, contoh seperti itu ya.
Terus kalau online editor yang lainnya gimana gitu. Nah ini tadi ya yang contoh array. Sama, saya lebih prefer sering pakai itu nih online GDB. Online GDB di onlinegdb.com karena selain dia untuk C++, tapi dia bisa juga untuk bahasa pemrograman yang lain-lain kayak Java, Python 3, Kotlin, PHP, C# dan lain-lain gitu ya. Nah, saya lebih senang pakai si online GDB ini sebenarnya. Saat saya malas nginstal atau pada saat lagi pakai perangkat baru nggak mau nginstal pakai ini. Dan ini bisa di-save sama kita, bisa kita download juga kodenya ya. Nah, ini kita tinggal bikin akun, kita save nanti kode kita kesimpan di cloud-nya dia. Nah, ini juga bisa di running. Bahkan bisa di debug juga buat ngecek tuh. Ya, debug ini kebanyakan tujuannya untuk testing sistem ya. Testing sistem. Oke, sudah. Kita stop dulu. Oke, jadi itu contoh-contohnya untuk yang tools-toolsnya. Terus kalau misalkan VS Code, mau pakai VS Code butuh apa saja ya selain software VS Code-nya. Yang pasti extensionnya termasuk compilernya. Saya di sini pakai extensionnya itu yang C++ IntelliSense. Terus ada lagi C++ Extension Pack, ya. Nah, karena di extension pack ini ada kayak IntelliSense-nya, Themes-nya, CMake Tools-nya. Terus saya juga pakai yang namanya Code Runner. Nah, ini biar bisa ngeran bahasa C++-nya di sini ya. Untuk ngerannya seperti apa? Contohnya seperti ini. Open folder. Misal saya buat apa folder baru P1 terus tes si .cpp ekstensinya cpp ya. Nah, ini contoh saya buat sebuah program C++ sederhana hanya untuk menjelaskan anatomi atau apa strukturnya aja ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah make, ya nggak apa-apa sambil flashback aja. Terus siapa tahu bisa bantu teman-teman yang lain juga untuk bisa apa belajar bareng. Siapa tahu bisa bikin klub belajar dan bisa bantu belajar teman-temannya yang mungkin belum pernah belajar C++ ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kita langsung lihat hasil runningnya aja. Untuk bisa menggunakan C++ di VS Code, gimana cara menggunakan instalasinya di YouTube tuh banyak teman-teman bisa searching ya. Di salah satu link yang saya share di modul belajar juga ada. Nah, ini hasil runningnya nih, contohnya seperti ini. Nah, program C++ ini struktur dasarnya atau basicnya seperti ini. Ini seperti yang ada di modul. Sebentar, saya share ulang dulu. Karena modulnya nggak ke-share kayaknya. PowerPoint, Safari, dan Xcode. Nah, kalau di modulnya kita lihat nih. Saya aja jelasin dari ini aja ya. Lebih gampang menjelaskan dari prakteknya langsung. Oke, struktur utamanya. Yang pertama ini ada preprosesor. Preprosesor ini ada ke apa kayak library yang kita pergunakan di mana di dalam library itu atau preprosesor tersebut isinya kayak keyword-keyword yang nanti kita mau pakai dalam membuat atau develop sebuah aplikasi. Kayak misalkan nih keyword si out ini. Nah, ini adanya di library si IOStream ini. Kalau teman-teman lihat nih sini saya blok. Nah, itu ya. OStream std si out itu ya. Dia adanya di si IOStream ini, input output streamer. Itu ya, IOStream itu input output streamer. Terus ini adalah preprosesornya yang wajib kita buatkan gitu. Selain itu juga kalau teman-teman cari di browser atau di kayak tadi Wetri School, contoh seperti ini.
preprosesor C++. Nah, ini banyak nih C++ preprosesor dan lain-lainnya. Itu bukan hanya IOStream aja, ada Conio juga, ada Math juga, tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan kita mau pakai fungsi matematika yang kompleks, kayak misalkan eh sin kostan atau apapun gitulah ya, atau preprosesor dan makro, kita butuh kayak preprosesor yang beda, bukan IOStream saja gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman silakan explore sendiri. Terus ada namespace. Nah, using namespace bukan artinya menggunakan namespace std benar gitu, tapi namespace ini konsepnya kalau di C++ atau beberapa bahasa pemrograman, namespace itu kayak environment yang kita mau pakai, lingkungan kerja yang mau kita pakai, sebuah workshop atau tempat kerja di mana dalam workshop tersebut ada tools-tools yang bisa kita gunakan untuk bisa mengerjakan sesuatu atau menghasilkan sebuah produk gitu. Nggak kita pakai pun bisa, tapi repotnya saat kita mau pakai kayak keyword tertentu, bukan nggak dipakai bisa ya, tetap harus kita sertakan di sini. Jadi contohnya kayak gini nih. Nah, terus ini, terus cout. Nah, sorry. Setiap baris kita harus begitu, ketik std kalau ini nggak mau digunakan. Nah, saat saya bikin dia ada slash 2-nya, itu saya menunjukkan dia sebagai eh, komentar ya. Itu. Jadi tidak enak kalau seperti itu. Jadi lebih enak kalau misalkan kita tulis sekali, dan itu untuk selanjutnya kita nggak harus tuliskan dalam bentuk yang contoh seperti tadi. Nah, cout ini salah satu perintah atau keyword untuk menampilkan sesuatu ke dalam eh, konsol konsol base ya, runningnya ini kalau kayak di Dev C++ runningnya di terminal, atau kayak di Codebox juga sama, runningnya di terminal. Terminal yang kalau misalkan command prompt ya kalau di Windows gitu ya. Nah, kalau di si VS Code saya pakai built-in terminal. Jadi bentuknya terminalnya seperti ini. Ini hasil runningnya nih yang tes bahasa pemrograman C++. Saya bikin 2 deh biar kelihatan. Nah, yang ini nggak pakai NDL. NDL ini maksudnya end of line, jadi kayak enter gitu aja. Nah, kalau nggak ada enternya nih kayak ada persennya di belakang ya, kurang bagus. Nah, ini hasil running yang terakhir. Itu dia. Dalam setiap file program dari C++ itu pasti minimal punya fungsi main, satu fungsi main. Fungsi main ini jenisnya banyak. Ada fungsi main yang mengembalikan nilai atau tidak. Ada yang void main dan lain-lain. Tapi itu di tren-tren C++ dulu. Yang sekarang ini kebanyakan sudah main itu pasti nanti akan bisa mengembalikan nilai. Nah, terus untuk instruksi program atau apa yang dikerjakan, itu semuanya di dalam fungsi main. Memang nanti akan ada fungsi-fungsi lain yang bisa kita buatkan selain fungsi main, tapi nggak hari ini kita bahas. Di next session baru kita bahas tentang fungsi, yang fungsi dengan parameter dan tanpa parameter dan lain-lainnya. Itu dia. Nah, hari ini kita sampai sini aja untuk perkenalan C++-nya dan tools apa aja yang harus disiapkan untuk proses pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum larut malam. Tanya Pak, Ya, boleh untuk silakan. editor yang direkomendasikan apa ya? Editornya. Kalau saya menyarankan VS Code, tapi teman-teman harus bisa settingnya. Nah, tutorial settingnya itu banyak banget di YouTube. Teman-teman tinggal searching aja bagaimana menjalankan C++ di VS Code. Nah, itu keluar, diikutin aja salah satunya atau yang lainnya. Pokoknya diikutin sampai bisa running. Pasti bisa running kok kalau diikutin semuanya. Kalau yang nggak mau ribet memang kayak tadi install CodeBlocks atau Dev C++. Cuma satu tools itu hanya untuk satu bahasa pemrograman tertentu, nggak bisa dipakai yang lainnya. Misal mau Java, install yang lain. Terus misal mau belajar C#, install yang lain. Terus mau install ini, mau belajar bahasa ini. Jadi banyak banget aplikasi nanti di komputer kita. Nah, kalau VS Code, tadi saya sering sampaikan one for all. Jadi satu text editor, kode editor bisa dipakai untuk banyak bahasa pemrograman. Tinggal disesuaikan atau dikonfig ulang aja. Kayak nambahin extension dan lain-lainnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang nggak mau install-install, yang online juga banyak kok, bebas.
Jadi tools belajarnya nggak terpaku hanya harus pakai VS Code, bebas yang apapun boleh. Ada lagi yang mau tanyakan? Belum ngantuk kan? Assalamualaikum Pak. Selamat Ya, malam Pak. em, ya silakan. Izin bertanya Pak. Hmm, Nah, kedepannya ini kan kemungkinan kita bakalan ada praktek juga ya Pak. Nah, hmm. mungkin ada sedikit bocoran nggak Pak? Kemungkinan kedepannya kita bakalan bikin apa gitu, tools apa kemungkinan yang akan kita praktekkan ke depannya dan mungkin bisa kita persiapkan dan ngoprek dari Ya, sekarang gitu Pak. oke. Iya, ini juga Mbak yang hampir Terima saya lupa kasih. sampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih pertanyaannya. Good. Yang pertama, siapkan mental. Awal komitmen ya, itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, siapkan perangkatnya. Nah, ini dengan berat hati harus saya sampaikan ya, mau nggak mau, jika kita ada di era yang sekarang yang di mana bikin apps ini sudah kompleks untuk kejalanin IDE atau software aja berat-berat banget. Saya menyarankan teman-teman ini punya laptop atau PC yang RAM-nya itu minimal banget 16 GB. Karena nanti akan ada banyak software-software yang akan dipergunakan untuk belajar bahasa pemrograman tertentu. Kalau kayak VS Code masih enteng, tapi nanti kalau misalkan pemrograman bergerak atau mobile programming, Android programming, pakainya Android Studio. Itu minimum requirement aja 8 GB RAM-nya. Tapi untuk Windows dengan RAM-nya 8 GB, wah, ya begitulah, kita harus sabar makanya ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, hard disk. Zaman sekarang, hard disk yang model dulu piringan itu udah jarang banget ada di perangkat yang baru. Kalau ya, perangkat baru laptop sekarang ya, minimal tuh SSD, solid state drive gitu ya. Lebih bagus lagi memang kalau misalkan laptopnya sudah ada hard disk yang jenisnya M.2 atau NVMe gitu. Nah, prosesor sih sebenarnya yang ngaruh, tapi nggak terlalu ngaruh asal nggak prosesor zaman dulu banget ya. Saya sih yakin teman-teman nggak ada yang prosesor di tahun 95 atau 98 yang dipakai gitu ya. Yang Celeron atau Intel 4, Pentium 3, 4 itu kayaknya udah nggak ada ya. Minimum mungkin teman-teman semua punya prosesor yang mungkin sudah bisa atau layak dipergunakan untuk proses perkuliahan. Nah, saya tidak menyarankan untuk ganti perangkat atau memang memaksakan perangkat seperti itu. Tapi mau nggak mau, ya perangkat itu adalah alat perang kita. Kita tim informatika ilmu komputer belajar lagi perang, nggak ada alat perang ya. Ya di perang itu kita habis ya. Atau nggak akan bisa mungkin memenangkan peperangan itu hanya dengan tangan kosong gitu. Nah, ini adalah salah satu tools wajibnya kita, tapi ada minimumnya juga. Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman yang sudah pakai perangkat yang sekarang, kalau memang ada sedikit rezeki, dicek apakah perangkatnya bisa di-upgrade. Kayak contoh hard disknya di-upgrade jadi SSD. Yang sudah SSD ya udah oke gitu. Terus RAM-nya apakah ada slot lagi untuk ditambahkan gitu ya. Kalau bisa ditambahkan, coba tambahkan, cari RAM yang cocok gitu. Nah, memang kalau untuk laptop hanya dua itu aja yang bisa di-upgrade. Tapi kalau PC kan lebih fleksibel. Terus yang harus disiapkan tadi, yang disiapkan itu tools apa software-softwarenya banyak. Tadi selain VS Code nanti ada Android Studio, terus kayak nanti ada lagi Linux. Nah, jadi teman-teman ini udah mulai terbiasa pakai Linux harusnya, sistem operasi di luar Windows ya. Karena nanti kalau untuk teman-teman yang memang lebih milih ke arah networking, untuk proses belajar ya itu kebanyakan adanya di OS-nya Linux, nggak di Windows. Itu. Nah, kalau sekarang sih mulai-mulai coba pelajari Linux ya. Kalau bisa install aja di VirtualBox atau virtual machine atau jadikan laptopnya dual OS. Tapi lihat dulu tutorialnya, jangan main install ya. Nanti OS yang satu hilang gitu. Terus apa lagi? Bahasa pemrograman yang dipelajari selain C++, wah banyak banget. Hampir berapa tuh C++, C, Python, R, Java, eh, Kotlin, terus apa lagi ya? SQL, PostgreSQL, ya kurang lebih sekitar segitulah ya. Nah, makanya kadang-kadang ada pertanyaan gini, Pak, kita kok nggak diajarin sampai mahir ya? Kok saya tak nggak bisa apa-apa? Nah, itu balik lagi ke personalnya. Setelah dapat dasarnya, apakah dieksplor lagi atau tidak? Saya selalu bilang seperti ini, yang jadi mohon maaf kalau tersinggung. Jika mau mahir, jika mau dijamin bisa, nggak kuliah, tapi kursus. Itu yang selalu bilang, karena beda pola
pembelajarannya, pola delivery materinya. Di perkuliahan teman-teman diajarinnya itu atau di deliverynya banyak materi yang dipersiapkan, tapi memang hanya sebatas dasarnya saja dengan harapan bisa dieksplor lebih lanjut lagi gitu. Kalau kursus kan sudah dijamin bisa karena memang ya itulah ya tujuannya mereka atau lembaga kursus itu. Tapi di kuliah kita nggak bisa ngejamin sampai advance dan segala macam kalau memang nggak dieksplor lebih lanjut lagi atau nggak dikembangkan lagi apa yang sudah didapatkan basicnya. Terus ada pertanyaan lagi kayak gini, kok ini materinya di Google banyak? Ya memang sumber materi dari mana lagi gitu ya. Kok sama dengan yang ini? Nah, memang seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, kalau materinya gini aja kenapa? Saya belajar aja dari Google gitu. Oke, bener jawaban apa pertanyaan seperti itu atau statement seperti itu. Tapi ada salahnya juga. Kenapa? Di perkuliahan ada yang namanya alur kurikulum sehingga belajarnya itu tatanya atau step by stepnya jelas. Nah, emang di Google kita belajar juga ada step by stepnya, tapi kan nggak ada tutoring pedoman dan segala macamnya atau kayak mungkin kayak gini, wah kan bisa tuh di YouTube juga bisa tanya jawab, ada forum segala macam, iya gitu. Tapi sekali lagi di perkuliahan yang dicari bukan hanya itu juga ya, selain nanti ada benefit-benefit lainnya. Nah, jadi yang harus dipersiapkan teman-teman tadi, selain perangkatnya yang memang ya ada spek khususnya atau ada spek minimum spek yang harus disiapkan. Terus nanti kita akan belajarnya setiap bahasa pemrograman itu pasti akan ada prototype atau produk yang akan dibuat gitu ya. Kayak misalkan C++ nanti di ujian akhirnya teman-teman bisa ngebuat sebuah apps yang console based untuk menangani sebuah proses bisnis tertentu. Terus kalau nanti di pemrograman web ya bikin web based pastinya. Terus kalau di pemrograman bergerak atau Android ya bikin Android apps gitu ya. Oke, kayak gitu, Mas. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Sebelum kita akhiri. Oh ya, silakan Mbak Salma. Izin bertanya, Pak. Hmm. Jika kita memakai VS Code itu, kita harus punya akun GitHub juga nggak ya, Pak? Nggak harus kok, kecuali memang kita mau sign in atau buat akun di VS Code-nya, baru kita konekin ke GitHub-nya. Kalau tidak, kayak tadi saya contohnya, saya nggak konekin ke akun manapun, jadi saya nggak saya aktifkan sinkronisasinya, gitu ya. Nah, kayak contohnya nih, tadi VS Code saya memang connect ke salah satu akun GitHub saya. Nah, ini contohnya tuh. Tapi kalau misalkan kita nggak mau sinkron, ya ini nggak dimatiin, apa gini nggak kita hidupkan, di nonaktifkan juga bisa aja. Itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ya Mas Yakub, ini dari tadi resen, sorry. Ada yang mau tanyakan silakan. Nggak ada sinyal. Ya Mas Aldi, mau tanya silakan. Ya, Pak. Hmm. Mau nanya ini untuk semester ini apakah pelajaran fokus ke C++, Pak? Enggak. Enggak ya? Ya, iya kan mata kuliahnya, kalau untuk mata kuliah ini ya ke Iya. C++, tapi kalau mata kuliah lain yang enggak ke C++. Kan Oh, beda-beda iya. tujuannya gitu ya. Iya, ya. Ya, baik Pak ya, makasih. Ya oke. Terus ada pertanyaan di chat, video ini ya kalau teman-teman sudah ikut tidak harus ditonton kok gitu ya. Ini kan hanya di-record untuk ngakomodir teman-teman yang nggak ikut sesi sinkron ini terus pengen nyimak gitu. Ya silahkan diakses recordingnya. Kalau mau di-skip-skip nggak masalah, langsung ke intinya gitu ya. Karena kalau di pertemuan pertama ini kan tadi banyak pengantar lain-lain ya selain materinya. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri? Beres semua? Ya ada satu lagi, silakan. Mas Ardiasa nggak jadi. Ya aman lah ya. Nanti kita ada pertemuan next selanjutnya. Kita sesi sinkron lagi. Terus nanti kita ada Maaf Pak, sesi diskusi lagi. Kenapa? Ya silakan. Masih ada? saya izin Boleh. bertanya, Ya. untuk zaman sekarang lebih baik belajar bahasa pemrograman yang baru atau yang sudah banyak dipakai? Pop aja Mas. Yang baru atau yang sudah banyak dipakai? Yang baru pastinya memang belum banyak kayak prototipenya. Yang sudah banyak dipakai, sudah banyak prototipenya, sudah banyak digunakan juga dan masih tren juga. Saran saya coba sering ngecek-ngecek forum atau tren-tren seperti itu. Kayak di Stack Overflow kan banyak tuh. Coba iseng-iseng aja tren bahasa pemrograman yang di tahun sekarang hype atau lagi trending gitu. Nah, terus
belajar bahasa pemrograman itu nggak harus semuanya dikuasain. Ya, bahasa pemrograman itu kan sekali lagi hanya keyword, hanya sintaks. Di Google banyak, nggak harus diapalin. Saya aja jujur, saya nggak hafal sintaks-sintaks atau keyword segitu banyaknya bahasa pemrograman. Yang terpenting pada saat develop aplikasi adalah logika dan algoritma kita, bukan bahasa pemrogramannya. Saat logika dan algoritma kitanya sudah oke, gitu ya, semua proses bisnis yang mau dikomputerisasikan dengan dibikinin aplikasi itu ya tinggal kita tuangkan aja ke dalam sebuah apps dengan bahasa pemrograman tertentu yang keywordnya apa, kita tinggal searching, banyak banget itu ya. Yang terpenting sekali lagi adalah untuk ngedevelop aplikasi bukan bahasa pemrograman, tapi logika dan algoritmanya yang kita kuasain. Logika dan algoritma kita kuasain, oke, dibantu satu lagi, paham atau menguasai satu bahasa pemrograman, satu aja. Yang lainnya tuh bahasa pemrograman semuanya akan ngikutin. Contoh, saya lebih familiar di C dan C++ gitu ya. Nah, bahasa pemrograman yang lain gimana? Ya ternyata ngikutin aja, beda-bedanya dikit. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita tutup dulu ya untuk hari ini karena kayaknya udah lama banget. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk join sesi sinkron pertemuan satu ini. Mudah-mudahan lebih semangat lagi mengikuti proses perkuliahannya, tetap semangat semuanya. Terus kalau misalkan ada mata kuliah tertentu yang harus praktikum kayak gini contohnya dan harus disimulasikan, ya disimulasikan ya, di-download toolsnya, softwarenya, terus dipraktekkan karena biar lebih memahami materinya. Oke, mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you semua.